Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Al-aqibatu lil muttaqin wal udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin nabiyyina wa habibina wa qudwatina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'du. Wa subhanallahi la ilma lana illa ma 'allamana innahu huwal alimul hakim. Tsumma amma ba'd. Akhwatil ahibba, jemaah kajian tafsir Al-Ahram yang dirahmati Allah. Pada kesempatan ini dengan taufik inayil mauna Allah, kita bisa lanjutkan kajian tafsir surat Thaha yang insya Allah kita menginjak pada ayat yang ke-83. Kita baca beberapa ayat 83 ini, paling tidak sampai dengan ayat 89 mungkin kita baca. Silakan diperhatikan surat Thaha ayat 83. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma a'jalaka 'an qaumika ya Musa. Qala hum ula'i 'ala athari wa 'ajiltu ilaika rabbi litarda. Qala fa inna qad fatanna qaumaka min ba'dika wa adallahumus samiri. Faraja'a Musa ila qaumihi ghadbana asifa. Qala ya qaumi alam ya'idukum rabbukum wa'dan hasana afadala 'alaikumul 'ahdu am aradtum an yahilla 'alaikum ghadabun mir rabbikum fa akhlaftum maw'idi. Qalu ma akhlafna maw'idaka bimul Qalu ma akhlafna maw'idaka bimalkina walakinna hummilna awzaran min zinatil qaumi faqadhafnaha fakadzalika alqas samiri fa akhraja lahum ijlan jasadan lahu khuwarun faqalu hadha ilahukum wa ilahu Musa fanasi afala yarawna an la yarji'u ilaihim qawlahu wa la yamliku lahum darran wa la naf'a. Sadaqallah. Baik, ayat ini kalau kita terjemahkan lebih dahulu kurang lebih, Allah berfirman, wa ma a'jalaka an qaumika ya Musa. Dan apakah yang membuat engkau lebih terburu-buru daripada kaummu, wahai Musa? Maksudnya Nabi Musa kok lebih duluan meninggalkan kaumnya untuk bertemu dengan Allah. Qala hum ula'i ala athari. Kemudian Nabi Musa menjawab, mereka itu ada di belakangku, di atharku, menyusul aku. Wa ajiltu ilaika rabbi litarda. Sedangkan aku lebih cepat, lebih menyegerakan datang menemui engkau, wahai Allah, agar engkau ridho. Ridho karena datang lebih awal. Ya, kita sholat di awal waktu. Lebih cepat bertemu dengan Allah, Allah akan lebih suka. Itu alasan Nabi Musa. Qala, maka kemudian Allah mengatakan lebih lanjut, fa inna qad fatanna qaumaka min ba'dika. Wahai Musa, maka sesungguhnya kami akan memberikan satu ujian, satu cobaan kepada kaummu sesudah engkau meninggalkan mereka ini. Wa adhallahumus samiri, dan mereka nanti akan disesatkan oleh sosok yang bernama Samiri. Faraja'a Musa ila qaumihi ghadbana asifa. Maka kemudian Nabi Musa kembali kepada kaumnya dalam keadaan marah sekaligus sedih prihatin. Qala,
Maka dia mengatakan kepada kaumnya, ya qaumi, alam ya'idkum rabbukum wa'dan hasana, wahai kaumku, bukankah Allah Tuhanmu ini telah menjanjikan kepada kalian janji yang baik, hal-hal yang baik, hal-hal yang akan berakibat positif buat kehidupan kalian. Afatala alaikumul ahdu am aradtum ayyahila alaikum ghadabum mir rabbikum fa akhlaftum maw'idi. Ini semua apa karena janji Allah itu lama, kalian rasakan belum segera datang, atau lama kalian merasakan apa yang aku janjikan kepada kalian, sebagaimana Allah janjikan kepada kalian, atau kalian sebenarnya pengen atau menginginkan sendiri ya agar kemurkaan Allah datang kepada kalian. Jadi kalian sendiri yang memancing Allah marah kepada kalian. Lalu kemudian kalian beraninya melanggar ya perjanjianmu dengan aku ini. Qalu, maka kaumnya Nabi Musa mengatakan begini. Ma akhlafna mau'idaka bimalkina. Kami tidak bermaksud untuk melanggar perjanjian kami dengan engkau wahai Musa atas malkina, kemauan kami sendiri. Walakin nahumilna, tapi kami saat ini membawa beban banyak. Humilna auzaron, kami bawa beban yang banyak berupa zinatul qaumi, perhiasan-perhiasan dari kaum yang sudah jatuh, yang sudah tenggelam, kaumnya Nabi Musa, kaumnya Firaun itu. Faghasafnaha, maka beban ini kami lemparkan, kami buang. Fakadzalika alqas Samiri, dan kemudian Samiri juga membuang perhiasan-perhiasan itu. Fa akhraja lahum ijlan jasada. Kemudian setelah terbuang perhiasan itu, justru tanpa disadari oleh mereka, itu dimanfaatkan oleh Samiri, diambil ya. Samiri keluar menghadapi umat Nabi Musa dalam keadaan membawa seekor anak sapi, ya, patung anak sapi yang terbuat dari perhiasan yang dia bawa itu. Lahu khuwar. Nah, itu patung anak sapi itu memiliki suara. Ah, ada suara kayak suara sapi. Ada suaranya. Ya. Faqalu hada ilahukum. Maka kemudian mereka secara spontan, begitu Samiri bawa patung anak sapi tadi, kaumnya Nabi Musa yang di hadapan Samiri itu mengatakan, kalau gitu ini Tuhan kalian ini. Ya, berkata sama mereka maksudnya. Ini Tuhan kalian. Ini Tuhannya Nabi Musa juga. Tapi Nabi Musa lupa. Nah, bilang gitu. Mana sih Nabi Musa lupa? Ini Tuhannya Nabi Musa. Tuhan kita juga. Tuhan kalian semua. Afala yarawna alla yarji'u ilaihim qawlan. Maka apakah tidak mereka perhatikan dengan seksama bahwa ya patung anak sapi itu alla yarji'a ilaihim qawlan, tidak bisa mengembalikan ucapan. Maksud tidak bisa menjawab pertanyaan. Tidak bisa berkomunikasi dengan kita. Wala yamliku lahum darran wala naf'a, dan tidak memberikan kemampuan apapun yang bisa mendatangkan manfaat dan bisa menolak mudarat atau bahaya. Jadi hanya ada suara tapi dia tidak bisa berkomunikasi, dia tidak bisa menjawab kita tanya. Kok Tuhan seperti itu? Nah, itu begitu. Sampai di sini ya. Jadi ayat-ayat berikutnya coba kita lihat kalau memang cukup waktu. Kita lihat kajian ayat ini. Ini adalah tentang kepergian Nabi Musa alaihissalam meninggalkan kaumnya untuk bertemu dengan Allah. Sebelum kita sampai kepada pokok ayat ini, saya ingin menggambarkan dulu latar belakangnya. Nabi Musa alaihissalam adalah nabi yang pernah berkomunikasi dengan Allah langsung. Meskipun dia tidak melihat Allah, karena dia sempat ingin melihat Allah, kemudian tidak bisa terjadi, karena melihat Allah itu tidak mungkin terjadi di dunia, keadaan manusia dengan segala keterbatasannya, penglihatannya, perasaannya, inderanya tidak akan mampu untuk melihat Allah dalam kehidupan di muka bumi ini.
Nanti di akhirat baru itu akan bisa terlaksana. Karena atmosfernya berbeda, situasinya berbeda, kondisinya berbeda, alamnya berbeda. Maka kita akan bisa melihat Allah dalam situasi yang berbeda. Tapi Nabi Musa pernah merasakan dialog dengan Allah langsung. Makanya beliau disebut Kalimullah, orang yang pernah berbicara dengan Tuhan langsung. Maka ini menimbulkan kerinduan dari Nabi Musa alaihissalam. Dia ingin ketemu Allah lagi. Apalagi lagi senang-senangnya bersyukur setelah selamat dari kejaran Firaun. Kayak ingin mengadu, Alhamdulillah Tuhan, terima kasih aku selamat. Mungkin dia akan bicara seperti itu. Maka dia ingin berjumpa dengan Allah Tuhan. Awalnya, niat perjumpaannya dengan Allah itu bersama kaumnya. Kaumnya ya, ada yang mengatakan kaumnya yang terpilih 70 orang itu bersama Nabi Musa akan bertemu dengan Allah. Ada yang mengatakan seluruhnya akan bertemu dengan Allah dipimpin oleh Nabi Musa untuk mendapatkan petunjuk dari Allah kitab Taurat. Nah, janji Allah akan memberikan kepada mereka kitab Taurat. Kitab yang akan menjadi petunjuk bagi mereka. Tapi Nabi Musa alaihissalam akhirnya berangkat sendirian. Berangkat duluan. Kaumnya ditinggalkan. Nah, disinilah kemudian Allah bertanya. Ya. Kita akan lihat bagaimana keadaan kaum Bani Israel, apa yang terjadi kepada mereka setelah Allah memberikan kenikmatan, kemuliaan, berupa keselamatan kehidupan mereka dari kejaran Fir'aun itu. Ya. Dan Allah bersumpah untuk memberikan janji kepada mereka bahwa mereka, Nabi Musa, akan diberikan kitab untuk menjadi petunjuk bagaimana caranya mereka bisa hidup dengan lebih baik ke depan. Jadi di sini kita harus pahami dulu bahwa kitab itu dibutuhkan oleh Nabi Musa dan kaumnya karena mereka setelah tinggal di sebuah tempat yang baru itu nggak punya undang-undang, tidak punya konstitusi, tidak punya aturan. Nah, selama ini mereka hidup dengan aturan, undang-undang, konstitusi yang dimiliki oleh Firaun. Ya. Maka ketika dia sudah tinggal sendiri, dia butuh itu. Nah, Allah janjikan akan aku berikan. Karena kalau aturan dari Allah akan adil, akan membuat kehidupan jadi lebih baik, ya akan menjadi makmur, sejahtera, dan lain-lain. Dan itu sudah Allah janjikan, kalian akan ketemu dengan aku nanti di Jabal Tur. Agak jauh memang dari tempat mereka berdomisili saat itu, ya. Dan janjinya adalah bertemu dengan Allah awalnya 30 malam, 30 hari 30 malam. Tapi Nabi Musa minta kepada Allah supaya lebih lama. Karena kangen, sebulan itu singkat, ditambah 10 oleh Nabi Musa. Jadi 40 hari. Nah, itu Nabi Musa yang ingin lebih lama. Nah. Lital kalau wahya. Semua ini agar bisa Nabi Musa mendapatkan petunjuk dan wahyu langsung dari Allah. Wa talaqi at-takalif al-ilahiyah. Dan supaya beliau mendapatkan arahan dari Allah langsung. Ya, arahan-arahan dari Tuhan. Petunjuk ketuhanan. Takalifun nasr ba'dal hazimah. Hal yang bisa menjanjikan kebaikan-kebaikan dan kebahagiaan sesudah mereka bisa berhasil selamat dari kejaran Fir'aun. Wal izzi ba'dadzul. Setelah mereka mendapatkan satu kemuliaan, merdeka, setelah mereka tadinya hina. Jadi ini seperti hitungan kita bangsa Indonesia tahun 45. Kira-kira begitu. Nah ini Nabi Musa dan kaumnya setelah selamat dari kejaran Fir'aun ini. Wali nasr, tolongan Tuhan, dari tadinya mereka punya beban hidup dalam tekanan, kesulitan oleh Fir'aun di zaman itu. Ya. Kehidupan sebetulnya, kehidupan berikutnya adalah membutuhkan kesabaran, membutuhkan pemahaman bahwa hidup ini tetap terus berlangsung. Bukan berarti setelah selamat dari Fir'aun, selesai. Kita tetap akan hidup, menghabiskan usia kita, menghabiskan umur masing-masing. Kita akan makan, minum, bercengkrama, ya, hidup bersosial, semua akan terjadi. Nah, ini yang dibutuhkan oleh mereka adalah petunjuk. Nah, maka dari itu mereka sebagai sebuah bangsa yang baru merdeka, katakanlah,
seperti itu Nabi Musa dan Bani Israel, siap untuk mendapatkan petunjuk dari Allah, siap untuk menerima aturan-aturan dari Allah. Ya. Maka Nabi Musa sudah menyiapkan 70 orang yang dipilih dari orang-orang Bani Israel yang cerdas, yang kuat, ini akan bersama Nabi Musa. Semua akan menemui Allah sesuai dengan janjinya akan memberikan kitab Taurat kepada mereka. Namun karena syauqan ila kalami rabbih, rasa rindu yang begitu kuat hendak berdialog dengan Allah sang pencipta dari Nabi Musa, maka dia mendahului berangkat dulu sendiri. Itu begitu. Karena kaumnya ditunggu-tunggu pada belum siap, ini itu masih namanya 70 orang. Apalagi ada tafsir lain yang mengatakan semuanya ikut. Itu kan tentu ada yang belum siap. Kelamaan, saya udah pengen ketemu Allah langsung. Faqad dzaqa halawatal munajat min qabl. Nabi Musa sudah pernah merasakan nikmatnya, manisnya berhubungan dengan Allah sebelumnya. Berbicara dengan Allah langsung itu sebuah kenikmatan. Kayak kita sholat. Sholat itu sebetulnya adalah kenikmatan. Ya. Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu menjadikan sholat itu adalah sebagai cara beliau merasakan kebahagiaan di dalam kehidupannya. Jadi nikmatnya itu adalah di dalam ibadahnya, dalam sholatnya itu. Ya. Jadi dalam sebuah hadis dikatakan begini, ja'altu qurrata aini fis shalah. Kata Nabi, aku menjadikan hal yang paling menyenangkan hatiku adalah saat aku mengerjakan sholat. Atau bisa dibaca, ju'ilat qurratu aini fis shalah. Allah telah menjadikan rasa puas di hatiku, rasa senang yang menjadi bahagia yang begitu nikmat. Ya, mungkin nikmat kayak kita begitu lihat pemandangan yang indah, kita lihat tempat yang baru, kita merasakan kebahagiaan begitu ketemu dengan keluarga semua. Nah, tapi buat Nabi, kata Nabi, ya, Nabi katakan, Allah jadikan kenikmatan itu bagi Nabi adalah saat beliau sedang sholat. Ya. Qurratu aini. Apa itu qurratu aini? Atau yang sering kita baca qurrata a'yun. Nah, itu ya. Ibnu Qayyim rahimahullah menjelaskan begini. Wa qurratul aini fauqal mahabbah. Fa innahu laisa kullu mahbub ya tuqirru bihi al-ain. Wa innama tuqirrul ain bi aghlal mahbubat alladhi yuhibbu li dhatihi wa laysa dzalika illa Allah alladhi la ilaha illa huwa wa kullu ma siwahu fa innama yuhibbu tab'an li mahabbati. Qurratul ain itu lebih dari sekedar cinta biasa. Kita seorang suami kepada istri, lebih dari itu qurratu aini ini. Karena tidak setiap perkara yang dicintai pasti menjadi qurratu ain. Nah, kita mungkin cinta kepada istri, cinta kepada anak. Belum tentu tapi cinta yang sejati, cinta yang luar biasa. Mungkin masih baru karena itu didorong oleh keinginan orang tua kita berjodoh dengan dia, ya. Atau kita ya melihat dari sisi luarnya dia adalah pasangan kita yang cocok. Belum tumbuh rasa kasih sayang yang mendalam. Nanti belakangan begitu kita berhubungan dengan istri itu ternyata dia begitu soleha, begitu baik, begitu santun, begitu hormat, kita menikmati hubungan itu, maka kita akan merasakan tumbuhnya kasih sayang yang luar biasa. Nah, itu yang disebut dengan qurratu aini. Jadi sesuatu yang paling menyenangkan hatinya. Dan semata-mata hati itu bisa mencapai puncak kesenangan itu hanya dengan sesuatu yang paling dicintainya. Ini ungkapan dari Ibnu Qayyim al-Jauziyah, ya. Orang yang mendapatkan qurratu ain, ya, arah cintanya adalah ya, yang dicintai itu bukan karena dia lihat lagi fisiknya, dia lihat lagi materinya, bukan hanya karena itu katanya. Cintanya itu bersumber dari cintanya kepada Allah. Itu qurratu ain itu. Tidak lain itu adalah Allah yang tidak ada sesembahan yang berhak disembah selain Allah. Seluruh hal yang lain selain Allah semata-mata dicintainya
karena mengikut kepada kecintaan dia kepada Allah. Nah, ini qurratu ain. Fassalatu qurratu uyun al-muhibbin fi hadhihi dunya lamma fiha min munajat man la tuqirrul uyun wa la tatma'innul qulub wa la taskunun nufus illa ilaihi. Saya terjemahkan saja ya, terjemahannya saya baca. Maka salat yang kita kerjakan itu disebut oleh Nabi sebagai qurratu ainuhu, sebagai sesuatu yang paling nikmat dalam dirinya, kenikmatan sejati dalam dirinya, itu adalah salat, ya. Maka bagi orang-orang yang mencintai Allah dalam kehidupan dunia ini, itulah qurratu ain. Karena di dalam salat terdapat aktivitas munajat dengan Allah, aktivitas dialog. Salat itu kan dialog dengan Allah, jalinan hubungan kita berhubungan dengan Tuhan, dengan kita berbincang, berdialog. Suasananya hampir mirip, tapi jauh lebih besar, jauh lebih dahsyat, lebih nikmat daripada kalau dibandingkan dengan dialog seorang suami dan istri yang baru menikah. Ya, baru mau malam berbulan madu gitu katakanlah, setelah akad nikah ijab kabul, ketemu malamnya dialog. Itu akan dirasakan dialog itu pengen terus berjam-jam, nggak hanya pengen 5 menit, lebih dari itu. Makanya ada orang yang kalau sudah sampai melakukan sholat itu jadi munajat yang dirasakan sebagai qurratu ainuhu, kenikmatan yang sejati yang dirasakan, maka dia tidak akan pengen buru-buru itu sholat. Sholat ingin berlama-lama, nggak cukup 5 waktu, makanya dia tambah sholat malam. Itulah yang ada dirasakan oleh Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, hal ini dirasakan oleh Nabi Musa alaihissalam. Nah, dalam konteks ini, maka dari itu Nabi Musa alaihissalam, ya, ketika sudah ada rasa rindu, pernah merasakan nikmat berdialog dengan Allah langsung, fahuwa al-yaum ilaiha mustaq ujul. Maka kerinduan itu mendorong dia untuk segera datang menemui Tuhan. Itu begitu. Waqafa fi hadrati maulah, dia ingin duduk bersimpuh di hadapan Allah Tuhannya, ngomong langsung itu. Wa huwa la yadri ma wara, sehingga dia lupa apa yang ada di belakangnya. Ternyata kaumnya ditinggalkan, dia berangkat duluan, belum pada siap. Nah, itu begitu. Wala ma ahdatsal qauma ba'dahu, bahkan saking fokusnya dia berhubungan dengan Allah waktu itu, beliau sampai nggak tahu lagi apa yang akan terjadi di tengah umatnya setelah nanti dia pulang. Ina tarakahum wa khallafa alaihim akhahu Harun. Apa yang akan terjadi setelah dia waktu akan pergi itu sempat berpesan kepada Harun. Ya. Harun jaga kaumnya yang lain yang nggak ikut. Nggak ikut, biarlah bersama dengan dia. Walakinnal qaum asyu 'alal dhulli wal hawa. Tapi ternyata kaumnya setelah ditinggalkan oleh Nabi Musa yang buru-buru menemui Tuhan itu, sampai meninggalkan kaumnya tadi, hidup dalam kehinaan kembali. Gara-gara ikut pengaruhnya Samiri. Tahta yadi Fir'aun wa asfihi. Mereka hidup kayak hampir mirip dengan ketika dia dulu bersama dengan Fir'aun. Karakternya, sifatnya, cinta dunianya, kok sama dengan yang lalu. Padahal sekarang sudah Allah selamatkan dari cengkeraman Fir'aun, mestinya punya pandangan hidup yang baru, yang ke depan, yang lebih prospek. Nah, itu lebih prospektif ke depan. Fama anna ghaba anhu Musa hatta adu ila tabi'atihimul kha'in. Begitulah yang terjadi setelah Nabi Musa meninggalkan mereka, begitu kembali didapati kaumnya hampir punya sifat-sifat yang sama dengan sifat-sifat sebelumnya yang ada pada mereka. Allati i'tadu 'alaiha, yang sudah biasa mereka bersikap berperilaku seperti itu. Wa kana awwal ibtila lahum. Inilah awal cobaan kepada mereka yang Allah bilang akan memberikan cobaan kepada umatnya Nabi Musa. Ibtilauhum bil ajal alladhi sana'ahu lahumus sabiri. Ya, bil ajal. Cobaan ujian kepada mereka itu berupa ada patung anak sapi, ya, yang dibuat oleh Samiri. Walinastami'
ilal ayatil bayyinat, dan kita akan lihat dalam ayat berikut ini kalimatnya awalnya berbunyi wa ma a'jalaka an qaumika ya Musa. Ini omongan Tuhan langsung kepada Nabi Musa. Musa, apa yang membuat engkau terburu-buru datang kepadaku meninggalkan kaummu? Ya. Kaumnya ditinggalkan di belakang. Qala hum ulai ala athari. Nabi Musa awalnya menjawab, kaumku ada di belakangku kok. Dia menyusul. Nah, kata Nabi Musa. Jadi Nabi Musa menyangka kaumnya yang 70 orang ini setelah Nabi Musa berjalan ikut di belakangnya. Nah. Wa ajiltu ilaika rabbi litarda. Aku segera lebih dahulu datang kepada engkau wahai Tuhan karena aku ingin betul-betul melampiaskan kasih sayangku kepada engkau dan agar engkau pun memberikan ridhonya kepadaku. Gitu begitu. Ya Musa ingin dapat ridho Allah langsung. Qala, maka Allah menjawab begini. Fa inna qad fatanna qaumaka. Wahai Musa, kami sesungguhnya telah memberikan cobaan kepada kaummu itu. Mim ba'dika, sesudah engkau melakukan hal semacam ini dengan meninggalkan mereka tanpa persiapan yang lebih jelas dan tanpa mereka ikut yang memang harus ikut, ya, yang sudah tadinya dijanjikan akan bersama dengan Nabi Musa. Wa adzallahumus samiri, akhirnya Samiri akan menyesatkan mereka. Faraja'a Musa, maka mendengar itu setelah selesai dari hubungannya dengan Tuhan, Nabi Musa kembali kepada kaumnya. Ya. Qad bana asima, dan keadaan marah dan asifa. Asifa itu dalam bahasa Arab artinya kalau seorang yang lebih besar, lebih tinggi kepada bawah, kayak penguasa kepada rakyat, wadbana asifa itu menunjukkan marah yang begitu sangat, marah yang begitu tinggi, penuh emosi, seolah-olah ingin membunuh, ingin menghancurkan. Itu begitu. Itu kalau dari orang yang punya kekuasaan kepada yang dikuasainya. Tapi kalau marah dari seseorang yang sejajar atau orang yang lebih di bawah kepada orang yang di atas, marahnya seorang nabi kepada kaumnya, marahnya seorang ayah, orang tua kepada anaknya, ya, yang ada kasih sayang di dalamnya, maka marah itu bukan marah emosi yang ingin menghancurkan, tapi marah yang rasanya jadi membuat sedih, jadi prihatin. Kenapa begini? Jadi marahnya itu tertekan karena dia sayang dengan kaumnya. Nah, tapi dia marah. Nah, maka itu disebut ghadbana asifa. Ya, bukan marah yang terbuka, tapi marah yang masih terkendali gitu. Qala ya qaumi alam ya'idkum rabbukum wa'dan hasana, bukankah Allah Tuhanmu telah menjanjikan kepada kalian janji yang baik? Ya. Afatala alaikumul ahdu, apa karena janji ini lama terrealisasi? Au aradtum an yahila alaikum ghadab, atau kalian yang sengaja mengundang murka Allah dengan berbuat hal yang semacam itu. Akhirnya Allah marah kepada kalian. Ya. Fa akhlaftu mau'idi, dan kalian mengingkari janji kalian terhadapku untuk supaya ikuti petunjuk Nabi Harun selama aku tinggalkan. Cara hidup ikuti arahan Harun dulu, ya, selama aku tinggalkan. Karena aku datang nanti akan membawa petunjuk dari Allah langsung. Itu maksudnya. Apa karena itu? Ya, kalian jadi akhirnya mengingkari ini semua. Qalu, apa jawab kaumnya? Ma akhlafna mau'idak. Kami tidak mengingkari langsung janji terhadap wahai Musa. Ya. Bimalkina, karena sebab kami sengaja. Tidak. Jadi kami tidak sengaja mengingkari janji itu. Walakinna humilna auzaron. Akan tetapi kami ini bawa beban. Nah, jadi ini supaya ketika pahami sedikit. Jadi ketika Nabi Musa dan kaumnya selamat dari kejaran Fir'aun, laut itu terbelah menjadi seperti dua buah bukit. Setelah selamat, dari orang-orang yang mati, kaumnya Nabi Fir'aun ini, itu perhiasan mereka, karena orang mereka itu pakai perhiasan. Yang di tangan, yang di baju, yang di pakaian, baju besinya, ada yang emas, ada yang itu, semuanya, perhiasan semuanya. Karena dulu Fir'aun kerajaan yang kaya, ya, kerajaan yang punya harta yang banyak, sudah ada emas-emasan di sana di zaman itu. Maka itu semuanya menepi, Allah takdirkan dekat dengan mereka.
Padahal ini adalah ujian sebetulnya dari Allah kepada mereka. Mereka ambil semuanya, ya, bekas-bekas dari tentara itu. Padahal harta rampasan perang atau harta yang diperoleh dari jatuhnya musuh itu di zaman nabi-nabi sebelum Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu haram untuk diambil. Itu begitu. Makanya Nabi kita Muhammad itu mengatakan, "Fal'ana hari ini di zaman Nabi Allah mengizinkan kalian mengambil athari atau mengambil apa namanya harta rampasan perang, ghanimah." Ini ghanimah itu justru baru boleh diambil itu di zaman Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebelumnya tidak, tapi mereka pada ngambil saat di kaumnya Nabi Musa. Sebetulnya nggak boleh. Nah, itu baru mereka sadari setelah dia tahu itu nggak boleh, tapi sudah dibawa, itu dijadikan alasan. Humilna auzaran min zinatil kaum. Kami bawa ini perhiasan kaum itu. Ya. Faqadzafnaha, maka kami buang akhirnya. Ya, setelah ada mereka bawa ke tempat mereka duduk, mereka tinggal itu aja dibuang. Dibuang, dicontoh, diikuti juga oleh Samiri. Samiri juga ikut buang. Ya, Samiri itu orang yang gede juga lah di kaumnya itu, ya. Ada yang mengatakan dia itu sosok yang tadinya merupakan pengkhianat dari Firaun. Jadi dia orang dekatnya Firaun, tapi kemudian mengkhianati Firaun, lalu kemudian ikut Nabi Musa, ikut kaum Bani Israel. Ada yang mengatakan itu. Yang jelas dia bukan kaum Bani Israel langsung. Nah, ada yang mengatakan hanya keturunan secara sihra. Sihra itu hubungan pernikahan. Ya. Ada yang mengatakan betul-betul dia adalah orang kaumnya Firaun. Ya. Nah, dia ini adalah orang yang berada, orang yang jadi panutan. Melihat dia juga buang, semua buang, akhirnya semua orang ada punya perhiasan itu dibuang. Ya. Ketika dibuang, tiba-tiba, ya, Fagadzalika al-Qasamiri, Samiri juga buang, ayat 88-nya, fa'akhraja lahum ijlan jasadan lahu khuat. Tiba-tiba, nah, setelah beberapa waktu berlalu, mungkin oleh si Samiri ini emas ini dikumpulkan, dibakar lagi. Ya, setelah dibakar kan emas itu bisa dibentuk. Dibentuklah seperti anak sapi. Ada yang mengatakan mirip anak sapi, ada yang mengatakan tidak mirip, tapi bentuknya seperti sapi saja dibikin. Kayak ada pala, ada badan. Tapi dia bikin lahu khuar, itu ada suara. Suara ini, inilah yang membuat, karena dia bilang, fa'akhraja lahum ijlan jasadan. Samiri kemudian keluar kepada kaum Bani Israel itu membawa seekor anak sapi. Fisik jasad anak sapi. Jadi badannya doang ini. Jasadan, nggak ada ruhnya. Jadi bukan anak sapi. Nah, jadi jasadan aja. Lahu khuar, tapi punya khuar, ada bunyi. Faqalu, maka semuanya melihat itu, itu kan emas, dibuat itu dari emas. Indah, mengkilat. Kalau gitu, ini Tuhan kita ini. Yang bahasanya di sini, ini Tuhan kalian. Dan Tuhannya Nabi Musa. Ya. Maksudnya adalah yang ikut dengan Samiri yang sadis dari awal, itu mengatakan kepada orang yang di hadapan yang baru melihat, ini Tuhan kalian semua. Itu maksudnya begitu. Dan ini Tuhan Nabi Musa. Tapi Nabi Musa lupa. Itu kata mereka. Jadi ngapain jauh-jauh harus pergi ke Tursina untuk menemui Tuhan? Tuhan kita ada di sini. Nah, itu begitu. Nah, jadi apa namanya? Ini gambaran dari orang-orang yang pendek akal, pendek berpikir bahwa Tuhan itu hendaknya ada bentuknya pengennya. Tuhan itu dipersonifikasi, dijadikan sebagai sosok. Nah, sosok itulah dibuat oleh mereka patung yang indah, ya, mengkilat karena dari emas, ya, dan kemudian patung itu bisa bersuara. Karena bisa bersuara, suaranya seperti suara anak sapi. Padahal itu dalam riwayat yang lain dikatakan patung itu sengaja dibuat lubang. Lubang yang kecil di bagian atasnya yang ada angin arahnya masuk ke situ. Kemudian lubang agak lebih besar dibuat ke arah belakangnya. Jadi kayak pas di bagian mulutnya, di bagian
bentuknya itu, kalau belakangnya bokongnya ada lubang kecil, pas di bagian mulutnya itu dibuat lubang agak besar. Nah itu semua sebetulnya seperti kita tiup seruling, ada angin masuk terus keluar, ya tentu bunyi. Tapi mereka nggak sampai terfikir seperti itu. Ya. Lau keluar itu ada bunyi. Nah, ini dikatakan begini. Afala yarawna alla yarji'u ilaihim qawlan. Apa mereka nggak berpikir, nggak lihat itu? Itu patung itu dijadikan Tuhan, tapi nggak bisa jawab pertanyaan, nggak bisa alla yarji'u ilaihim qawlan, maksudnya tidak bisa mengembalikan ucapan yang mereka minta. Mereka bilang tanya, nggak dijawab. Kalau Tuhan pasti menjawab. Nah, kan begitu. Cuma ada bunyi saja, bunyi seperti bunyi patung anak sapi itu seperti bunyinya anak sapi, ya. Hanya itu. Itu pun karena dibuat lubang oleh Samiri. Samiri sendiri ini yang memang sudah punya niat untuk mengelabui kaum Bani Israel ini. Dan ini terjadi atas izin Allah karena Allah mengatakan akan memberikan cobaan kepada kaumnya Nabi Musa. Nah, itu begitu. Jadi sebetulnya apa yang terjadi, sesuatu yang buruk pada diri kita, seolah-olah musuh bisa leluasa melakukan apapun kepada kita, itu semua terjadi atas izin Allah tetap. Kenapa terjadi demikian itu? Itu karena Allah ada tujuan, hendak menguji kita. Hidup itu sendiri adalah ujian, dan bangsa kaum Bani Israel ini baru saja sedang bersenang-senang, menikmati kemenangan, maka Allah berikan ujian kepada mereka, karena mereka akan ditingkatkan dengan tingkat kehidupan yang lebih baik lagi ke depannya. Maka ujian demi ujian Allah datangkan kepada mereka supaya meningkat kualitas hidup mereka. Seperti itulah kita semakin tinggi atau kualitas keimanan kita semakin menguat, maka semakin besar pula ujian yang akan datang kepada seseorang. Bukankah mereka menyaksikan anak sapi itu tidak bisa menjawab pertanyaan yang mereka ajukan, dan juga tidak bisa melakukan hal-hal yang bisa memberikan manfaat maupun menolak mudarat. Jadi nggak bisa bikin bahaya buat mereka, dharran wala naf'a. Nggak bisa bikin mereka susah, nggak bisa bikin mereka menderita. Ya. Di ayat berikutnya Allah katakan, walaqad qala lahum Harun min qablu ya qaumi innama futintum bihi. Dan sesungguhnya Nabi Harun sudah mengingatkan kepada kaumnya sebelumnya. Wahai kaumku, sesungguhnya kalian ini akan diberi oleh Allah cobaan. Dan cobaan itu adalah ini bentuknya ternyata. Patung anak lembu, patung anak sapi ini. Ya. Wa inna rabbakumur rahman fattabi'uni. Allah Tuhanmu itulah zat yang maha pengasih, maha penyayang, yang akan memberikan keselamatan lebih lanjut kepada kalian, akan memberikan kemakmuran kepada kalian, akan memberikan kesejahteraan hidup kepada kalian, akan memberikan kekayaan kepada kalian. Allah Tuhanmu itu, ikutilah aku. Yang sementara ini dapat petunjuk dari Nabi Musa, ikuti Harun dulu tentang bagaimana hidup, bagaimana bertani, bagaimana bercocok tanam, bagaimana memulai hidup, bagaimana keseharian. Ikuti Harun dulu sebelum Nabi Musa pulang membawa petunjuk langsung dari Allah bagaimana menjalani hidup ini. Kemudian wa ati'u amri fattabi'uni wa ati'u amri. Ikutilah aku dan taatilah perintahku. Qalu lan nabraha alaihi akifina hatta yarji'a ilaina Musa. Apa jawab kaum Bani Israel? Mereka jawab, kami akan tetap menyembah patung anak sapi ini. Kami akan tetap beribadah dengan anak sapi ini, tetap tunduk ya, sampai kembali Musa kepada kami. Sampai Musa pulang. Kalau Musa pulang, kami baru akan berhenti. Jadi dia begitu. Padahal setelah Nabi Musa datang, tidak juga mereka berhenti. Sebagian masih tetap ada yang menyembah patung anak sapi yang membuat Nabi Musa marah. Kemudian kita bisa lihat, ini sebetulnya sudah masuk episode berikutnya. Sebelum sampai ke sana, kita lihat penjelasan tafsir ini lebih lanjut. Ya. Bagaimana bentuk ghadabu Musa syadid
ala qaumihi. Bagaimana bentuk marahnya Nabi Musa kepada kaumnya ini. Gambaran berikutnya yang Allah gambarkan kepada kepada kita semua umat Nabi Muhammad ini tentang keberadaan kaumnya Nabi Musa ini, bahwa keadaan Nabi Musa alaihissalam begitu beliau kembali kepada kaumnya, beliau sangat marah setelah melihat kaumnya seperti itu. Ya. Ba'da ma'alima anna min amril fitnah. Ya. Sesudah beliau tahu bagaimana bentuk ujian yang Allah berikan kepada mereka. Wa isra'ihi ilal audah. Dia segera kembali, ya, karena sebetulnya dia segera kembali itu karena Allah bilang akan dapat cobaan kaumnya. Cobaan apa ini? Dia lalu segera menuju kepada kaumnya. Kemudian yang terjadi adalah beliau kemudian bersedih dan marah bercampur menjadi satu. Di antara marah dan sedih, ya. Marah itu karena mereka sudah dipesankan hati-hati, ikuti saja Harun, jangan melakukan apa-apa yang baru, ya, kecuali itu atas petunjuk Nabi Harun. Malah ikuti omongannya Samiri, menganggap patung anak sapi yang mereka bikin sendiri sebagai sebagai Tuhan. Ya, patung anak sapi itu dianggap sebagai Tuhan. Mereka lupa kepada Zat yang telah memberikan kepada mereka kemenangan, pertolongan dan kenikmatan. Ya. Wa manna 'alaihim birrizq al-wafir, yang telah memberikan kepada mereka rezeki yang mencukupi mereka, ya. Dari sejak awal mereka berjalan menuju ke sebuah tempat yang dekat dengan tempat pemukiman mereka di daerah Baitul Maqdis itu, mereka dapat kenyamanan, naik datang itu ke sana itu dapat pertolongan juga, awan itu semuanya ada sehingga mereka jalan nggak kepanasan. Kemudian mereka sudah dapati kemarin itu air, ya, dengan dipukulkan tongkat Nabi Musa 12 mata air, masing-masing kaumnya bisa minum. Kenikmatan-kenikmatan itu Allah berikan begitu banyak kepada mereka. Yang patung anak sapi yang mereka mau jadikan Tuhan itu belum melakukan apapun kepada mereka. Sedangkan Allah telah memberikan semua itu kepada kaumnya Nabi Musa alaihissalam itu, kaum Bani Israel ini. Ya. Faraja Musa ila qaumi ghadbana asifa. Kita lebih lanjut melihat makna ini dalam tafsir. Dikatakan dalam tafsir ini, ada ila qaumihi wa huwa syadidul ghadab wal hazan. Nabi Musa kembali kepada kaumnya dalam keadaan marah yang kuat, ya, sangat marah sekaligus bersedih, ya. Tughliya fi damihi tawratal ghadab wal alam. Nampak seperti marah, darahnya itu kelihatan di wajahnya. Jadi memerah, ya, kayak orang marah, emosi itu kelihatan. Yaitu begitu menahan emosi, alantihak maharim Allah, untuk bisa menghentikan perbuatan mereka melanggar hal yang Allah larang ini, yakni berbuat syirik, menduakan Allah dengan sesuatu yang lain. Wal asaf asyaddul hazan wal ghadab, kama qala Imam Al-Jauhari, wa makana ghadabu illa min ajlillah. Dikatakan oleh Imam Al-Jauhari, memuncak emosinya Nabi Musa. Terasa darahnya naik di kepala semuanya, sehingga memerah wajahnya. Marah yang ingin segera, seolah-olah tidak bisa terkendali akan memarahi kaumnya. Itu ditahannya semuanya itu, dia tidak bisa melakukan apapun, semua dilakukan marah itu karena Allah Subhanahu wa taala. Ada ghadbana asifa yuwabbih qaumahu wa yu'annib akhahu. Wala budda annahu kana ya'lam sina'atil fi'lah allati aqdamu 'alaiha. Jadi Nabi Musa betul-betul marah di dalam hatinya, yang tidak bisa menerima kenyataan ini, karena kok bisa seperti itu, baru dapat nikmat yang besar dari Allah. Allah kasih mereka kenikmatan-kenikmatan, tiba-tiba mereka bisa mendurhakai Allah seperti itu. Dan sekaligus juga ini sebagai sebuah keanehan dari Nabi Musa kepada mereka, sampai inilah yang terucap dari Nabi Musa. Ya qaumi alam ya'idkum rabbukum wa'dan hasana. Bukankah Allah Tuhanmu menjanjikan lagi kepada kalian kehidupan yang lebih baik lagi ke depan? Sesudah kalian dapat kehidupan yang baik ini, dapat pertolongan,
dapat kemenangan, dapat naungan, dapat mata air, semua yang sudah dikasih, kedepannya akan lebih enak lagi. Itu janji yang Allah janjikan kepada mereka. Alam ya'idkum rabbukum wa'dan shadiqan, bukankah janji Allah janji yang benar? Ini bukan janjinya orang berkampanye ini istilahnya. Ini janji Allah, janji yang benar. Janji yang utamanya itu adalah di inzalit Taurah allati fihal huda wan nur. Janji Allah akan memberikan kepada kaum Bani Israel turunnya kitab Taurat yang menjadi petunjuk bagi mereka dan menjadi cahaya yang mencerahkan kehidupan mereka. Afatola alaikumul ahdu, hal tola alaikumuz zaman hatta nasitumul ahda. Apakah lama waktu ini berlangsung sehingga kalian lupa dengan apa yang Allah janjikan kepada kalian? Jadi ini 40 hari ini lama betul gitu, ya. Kok sampai cepat-cepatnya sudah seperti itu? Itu begitu. Padahal baru ditinggalkan hanya 40 hari, belum hitungan tahun, ya. Am dumtum an yahilla alaikum ghadabun min rabbikum fa akhlaftum mau'idi. Nah, ini kalau dalam tafsir dikatakan am aradtum bisani'ikum hadza an yunazzila alaikum sukhtallahi wa ghadabuhu. Apakah kalian yang sengaja menginginkan memancing turunnya kemurkaan Allah, turunnya marahnya Allah kepada kalian, fa akhlaftum wa'di, maka kalian mengingkari janjiku ini. Sengaja kalian melakukan itu karena kalian ditinggalkan oleh aku sementara, ya, kemudian menggunakan sebagai sebuah kesempatan. Ini berarti Nabi Musa ninggalin kita. Karena ini tolong garis bawahi, bukan meninggalkan, ini baru sekali itu Nabi Musa meninggalkan mereka. Setelah bersama dengan Fir'aun, selama dari kejaran Fir'aun, baru sekali itu. Sehingga seolah-olah bagi mereka, ini Nabi Musa jangan-jangan ninggalin kita, setelah itu udah pergi. Hilang dengan Tuhannya, nggak balik lagi. Dianggapnya mungkin begitu. Maka Nabi Musa bilang, apakah karena ini? Ditinggalkan sebentar, tapi kalian nggak percaya. Kalian melakukan ini bisa mengundang marahnya Allah. Wa kana qad wa'adahum bin nasr, ya, wa dukhulul ard al muqaddasah fatihin wa lam yamdi ala hadzal wa'di zamanun tawil. Janji berikutnya bahwa mereka akan dapat pertolongan Allah terus kepada mereka untuk menghadapi kaum yang akan mereka lalui di mana mereka tinggal untuk menuju ke Baitul Muqaddas. Mereka akan selamat nanti masuk ke Baitul Muqaddasah dalam keadaan fatihin, menang, ya. Dan ini ternyata memang belum segera terrealisasi. Karena ada tahapan-tahapannya. Tahapan yang utama adalah mereka punya kitab Taurat dulu. Dari kitab Taurat itulah ada petunjuk dan arahan apa yang harus mereka perbuat. Baru nanti siap untuk menuju ke Baitul Muqaddasah dan akan menguasai kembali kota Baitul Muqaddasah itu yang saat itu sudah diisi oleh orang-orang lain, ya, yang sudah masih tinggal di sana, yang ternyata itu menjadi kaum yang besar, kaum yang cukup kuat juga. Nah, mereka merasa, sudahlah, kita di sini saja, kita sudah nggak bisa ke sana, Nabi Musa meninggalkan kita, ngapain lagi? Sudah, kalau mau ibadah pun nggak usah ke Tur Sina jauh-jauh, ini ada Tuhan yang sudah ada dalam bentuk patung anak sapi tadi. Seolah-olah bagi mereka, janji Nabi Musa itu janji yang panjang. Padahal itu tidak demikian rupa. Itu hanya beberapa saat setelah itu Nabi Musa datang, Nabi Musa segera membawa kitab Taurat kepada mereka. Lalu kemudian akan ada jalan hidup kepada mereka setelah itu yang lebih baik. Kita lihat komentar mufassir lain, Abu Hayyan fil Bahril Muhit. Dalam kitab tafsir Al-Bahrul Muhit, Ibnu Hayyan mengatakan begini. Wa kanu qad wa'aduhu an yatamassaku bidinillah. Mereka janji kepada Nabi Musa bahwa mereka akan berpegang teguh kepada agama Allah ini, ikuti ajaran Nabi Musa dan ikuti arahan Nabi Harun setelah Nabi Musa meninggalkan mereka sementara waktu itu. Wa sunnata Musa alaihi salam, dan akan mengikuti apa yang Nabi Musa contohkan, yang Nabi Musa lakukan. Wala yukhalifu amrallahi abadan,
Dan mereka berjanji tidak akan mengingkari, tidak akan melawan, tidak akan melanggar perintah Allah sedikit pun. Ya, selama-lamanya. Fa akhlafu mau'idahu bi ibadatil hijl. Tapi ternyata mereka melanggar perjanjian itu dengan beribadah kepada patung anak sapi ini. Ya. Jadi kata-kata mereka ma akhlafna mau'idaka bimalkina. Ya. Kata-kata ini artinya adalah ma akhlafna al-wa'da bi iradatina wa ikhtiyarina. Kami tidak sengaja mengingkari janji kami ini, melanggar janji kami kepada engkau, wahai Musa, semata-mata karena keinginan kami, maksud kami, pilihan kami. Enggak, bukan karena itu. Ini mereka beralasan. Walakin ghalabana alaihi kaidus samiri alladhi sana'a lana dzalikal ijl. Tapi kami dikalahkan oleh tipu daya Samiri yang membuatkan untuk kami patung ini. Tsumma qalu mu'tadirin bi udrin abrad minasal. Kemudian mereka mengatakan ini dengan permohonan maaf minta kepada Nabi Musa alaihissalam itu seperti minta maaf didinginkan sesuatu yang panas dengan salju. Nah, jadi maksud biar cepat dimaafin gitu maksudnya. Minta kepada Musa. Ini kami juga nggak sengaja begini, bukan maunya kami. Samiri bikin itu. Nah, di luar ini kami cuma membuang emas-emas yang kami punya ini ternyata dikumpulkan kembali oleh Samiri, dibuat patung anak sapi dari emas yang dilebur itu semua, dan dia katakan ini adalah Tuhan kami semua. Ya. Dan Tuhan Nabi Musa juga, tapi Nabi Musa lupa dengan Tuhan ini. Nah, jadi nggak perlu jauh-jauh ke Tursina beribadah itu, cukup yang ada di dekat mereka ini. Nah, kemudian walakinnahum milna auzaron min zinatil qaumi faqadafnaha fakadzalika alqasamiri. Jadi kana ma'ana asqalun min huliyil qibt. Ini dijelaskan lebih lanjut. Kami ini punya beban, ya. Beban berupa harta, emas perhiasan yang kami dapat dari kaum Qibt. Qibt ini kaumnya Firaun ini. Alatistarana minhum, yang kami ngambil dari mereka ketika mereka di tepi laut itu, hartanya mereka mati, ya, harta itu diambil. Padahal ini dilarang dalam syariat para nabi-nabi sebelum Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu diharamkan mengambil harta dari rampasan perang. Itu nggak boleh. Nabi kita Muhammad yang membolehkan harta rampasan perang itu boleh diambil. Tadinya tidak, tinggalkan begitu saja. Nanti setelah ditinggalkan, itu nanti oleh Allah akan dijadikan itu sebagai sesuatu yang hancur dengan sendirinya. Karena itu bukan milik mereka. Ya. Milik mereka akan Allah karuniakan lagi yang lain. Jadi itu termasuk barang yang haram untuk mereka kumpulkan. Karena itu pun kalau didapat nanti mereka akan jadi malah potensi untuk berkonflik. Potensi, wah ini pengen dapat lebih banyak, ini pengen dapat lebih besar, dan semacamnya. Maka untuk menghindari itu, Allah melarang harta rampasan perang dimiliki oleh kaumnya para nabi-nabi sebelum Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu perbedaannya. Kemudian, ya, fakhashina an yulhiqana al-ithm bisababiha. Nah, ini baru mereka sadari. Kami tahu, kami takut ini jadi dosa kami, makanya kami buang. Nah, ini beban kami buang. Nah, tapi awalnya kenapa mereka ambil kan gitu? Lama-lama mereka sadari ini nggak boleh, jadi kami buang. Faghtasnaha finnar di annaha haram. Maka kami buang itu, ya, bahkan di tempat yang panas, di api, buangnya itu di api, ya, karena itu haram. Rupanya dibuang di api, Samiri juga buang di api, emas dibuang di api, bisa dibentuk. Nah, itu begitu ternyata. Fakadzalika fa'ala Samiri alqa ma ma'ahu minal hulli. Begitu juga Samiri membuang apa yang ada padanya dari perhiasan itu. Tsumma saghalana minhu ijlan fa'abadnahu. Kemudian dia membentuk patung anak sapi dari itu, dan kami pun akhirnya menyembah patung anak sapi itu, karena itu punya lain dari yang lain. Ini bukan
patung biasa, ini patung emas, ada suaranya pula. Nah, itu dianggap oleh mereka ini sebagai sesuatu yang lain, maka itulah mungkin Tuhan mereka yang selama ini mereka cari, yang selama ini mereka syukuri kenikmatannya karena bisa menolong mereka dari Firaun. Itu yang mereka anggap. Jadi Tuhan itu dengan mudahnya apa namanya, dipersonifikasi oleh mereka dalam bentuk patung anak sapi tadi. Karena mereka juga ingin sudah beribadah kepada Tuhan, berkomunikasi dengan Tuhan seperti Nabi Musa alaihissalam juga. Hanya bedanya Nabi Musa pernah bicara langsung, jadi beliau ingin betul-betul mendapati Tuhan itu langsung. Sedangkan kaum Nabi Musa ingin mensyukuri nikmat Allah kepada mereka ini, maka dia ingin tahu Tuhannya itu yang mana sih, Allah itu yang mana. Begitu ada muncul dikatakan ini Tuhan kalian, maka mereka langsung menganggap itu sebagai Tuhan yang menyelamatkan mereka. Ya. Jadi sona'alahum min tilkal huliyil madhabah. Siapa? Samiri ini membuat untuk kaum Nabi Musa ini, kaum Bani Israel, dari perhiasan itu menjadi patung anak sapi ini ijlan wa huwa zikrul bakar. Jadi anak sapi, ya patung anak sapi zikrul bakar, laki-laki jasadan bila ruhin. Hanya jasadnya tanpa ruh, nggak bergerak padahal. Ya, tidak bernafas, ya. Lahu khuar, tapi ada khuar. Khuar itu adalah lahu sautun, kasautil bakar. Ada suara seperti suara sapi memang, ya. Faqalu hadza ilahu wa ilahu Musa fanasi. Maka kemudian oleh Samiri dan kaumnya yang sudah yakin dengan ajaran Samiri ini mengatakan, ini ijal rabbukum wa rabbu Musa. Ini Tuhanmu, Tuhannya Musa juga, ya. Fanasiya Musa ilahahu huna. Di tempat ini Nabi Musa lupa sama Tuhannya yang ini. Ini Tuhan kita ini. Nah, itu begitu. Wa dhahaba yatlubuhu fitur. Nabi Musa lupa dengan Tuhannya. Jadi dianggapnya Nabi Musa juga cari ini. Karena dia lupa ternyata ada di sini. Dia pergi ke Tur mau temui ini. Itu seolah-olah begitu anggapannya. Wal iyadzubillah. Jadi singkatnya kaum Nabi Musa alaihissalam ini jadi mentuhankan sosok yang lain yang mereka buat sendiri, yang dibuat oleh Samiri, yang notabene sebetulnya dia adalah sosok yang asalnya pengikut Firaun dari kaum Kipti juga, ya kaumnya Firaun, tapi dia mengkhianati Firaun, ikut Nabi Musa alaihissalam, dan dia termasuk yang terselamatkan waktu itu. Tapi dalam pikirannya ternyata tetap dia punya pandangan yang berbeda dengan Nabi Musa alaihissalam. Inilah barangkali para jemaah sekalian kisah ini. Jadi ini kisah yang disampaikan oleh Allah kepada kita semua. Penggambaran ini kenapa sedikit semacam lebih detail diterangkan, itu supaya kita, ini ketika turunnya ayat ini kan Nabi kita Muhammad dalam kondisi tekanan di tengah-tengah orang-orang hebat kaum kufar Quraisy. Ayat ini untuk menggambarkan kepada mereka bahwa seperti inilah cara berpikir sempit, cara berpikir pendek kaum Bani Israel dalam soal menuhankan sesuatu atau menjadikan sesuatu sebagai Tuhan. Padahal itu tidak masuk akal dan itu tidak mungkin bisa mereka jadikan Tuhan karena tidak bisa berkomunikasi, nggak bisa menjawab. Mereka minta, nggak dijawab, ya, nggak ada jawaban langsung. Ya. Nah itu, atau katakanlah kalau disebut Tuhan, Tuhan itu ada ruhnya, ada geraknya. Ini nggak ada geraknya, ya. Jasadan bila ruhin, jadi jasad saja tanpa ruh. Jadi ini membuat umat Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ini berpikir untuk menyembah patung Lata, Uzza, Manat. Sama itu, kita nggak boleh seperti itu. Kalau kita kayak gitu sama dengan kaum Bani Israel yang menuhankan anak sapi yang dibuat oleh Samiri ini. Nah, itu begitu arahnya. Jadi, kisah ini kepentingannya adalah untuk menjelaskan kepada kaum Nabi kita Muhammad, umat Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang saat itu sedang dalam upaya yang kuat meninggalkan penyembahan kepada selain Allah itu, patung Lata, Uzza, Manat itu, untuk menyembah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik para jemaah sekalian, karena kita memang masih mengkaji soal Nabi Musa alaihissalam, dan nanti akan episode berikutnya tentang Nabi Harun yang dapat teguran dari Nabi Musa tentang sikapnya, dan kita akan lihat Nabi Harun menjawab dengan sangat baik tentang alasannya, dan Nabi Musa pun juga memahami dengan baik bahwa itu semua bukan
kesalahan mereka berdua, tapi itu memang bahagian dari cobaan yang sudah Allah katakan kepada Nabi Musa alaihissalam bahwa akan ada ujian. Dan ternyata ujian itu adalah untuk meningkatkan kualitas diri seseorang. Dan kita sendiri pun hidup ini adalah ujian. Kita tidak akan bisa sampai kepada derajat kita yang tinggi, sampai mengharapkan nanti surga Firdaus, surga yang tertinggi, kalau tidak mendapatkan ujian. Yang kita perlu minta kepada Allah itu adalah semoga kita selamat, lulus selalu dalam ujian demi ujian yang Allah berikan kepada kita semua. Mari kita sama-sama berdoa. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma ya Rabb lakal hamdu wa lakas syukru. Iyyaka na'bud wa iyyaka nasta'in. Narju rahmataka wa nakhsha 'adzabak. Ya Allah, Rabb Tuhan kami, kepada Engkaulah kami hanya menghamba, kepada Engkaulah kami hanya beribadah, kepada Engkaulah kami mohon pertolongan. Ya Allah, kami mengharapkan benar rahmat, pertolongan-Mu, kasih sayang-Mu ya Allah. Kami takut, kami khawatir dengan azab yang Kau timpakan kepada kami karena dosa-dosa dan kesalahan kami ya Allah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Ya Allah, Rabb Tuhan kami, berikanlah kepada kami ilmu yang memberikan manfaat bagi kehidupan kami, amal-amal yang membuat kami senantiasa dalam kebaikan-kebaikan menuju jalan yang Engkau ridhoi, rezeki dalam bentuk perbuatan, dalam bentuk kenikmatan, dalam bentuk nikmat sehat, nikmat harta, nikmat apapun yang Kau berikan kepada kami. Ya Allah, berikanlah kepada kami ampunan-Mu, berikanlah kepada kami doa-doa kami, zikir kami, doa kami, istighfar kami, Engkau dengar, Engkau perkenankan kepada kami, dan jadikanlah semua ibadah yang kami lakukan ini, Engkau bantu kami, Engkau tolong kami, agar kami senantiasa bisa merasakan kekhusyuan dalam ibadah kepada Engkau ya Allah. Muncul rasa takut dalam diri kami akan azab-Mu, muncul dalam jiwa kami rasa harap dan rasa merindukan kasih sayang-Mu dan ridho-Mu dalam setiap apa-apa yang kami mohonkan kepada Engkau ya Allah. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Walhamdulillahirabbil alamin. Baik, demikianlah para jemaah sekalian, mudah-mudahan Allah berikan taufik kepada kita semua untuk tetap istiqamah dalam agama ini sampai akhir hayat insyaallah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.